Malioboro kan bang? Kan beliau ini Singapura kan? Dalam rangka memperlancar pergerakan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung melalui Dinas PUPR daerah Tanah Tidung sedang giat membangun dan melakukan peningkatan mutu dan kualitas jalan umum di sejumlah tempat. Salah satu wilayah yang kini sedang dikerjakan Dinas PUPR diantaranya adalah jalan poros antara Rian Rayon hingga Desa Seputuk Kapuak. Di lokasi tersebut, Dinas PUPR KTT sedang melangsungkan pengerjaan pembangunan peningkatan jalan dengan agregat dan pengaspalan menggunakan anggaran APBD KTT tahun 2004 sebesar 6 miliar rupiah. Oleh karenanya, kendaraan berat yang melintas di atas 6 tonase atau roda 6 ke atas dilarang melintas karena kondisi jalan yang masih labil sehingga upaya antisipasi dan pencegahan kerusakan sebelum penggunaan fungsi utama diberlakukan. Mengantisipasi kerusakan jalan yang sedang dibangun, Bupati KTT Ibrahim Ali menginstruksikan kepada Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Tidung agar melakukan pembatasan kendaraan yang dapat melintas di atas pembangunan dan peningkatan jalan yang sedang dibangun tersebut dengan memasang portal dan menempatkan personil penjagaan maupun pengawasan kendaraan yang melintas di wilayah tersebut, yakni Desa Seputuk Kapuak dan Rian Rayo sepanjang 14 km. Kepala Dinas Perhubungan Tanah Tidung Arif Prasetya mengatakan pemerintah kini sedang melakukan pengawasan ketat terhadap kendaraan perusahaan yang beroda 6 atau bertonase 6 ton ke atas demi menjaga agar jalan tidak rusak sebelum peresmian penggunaan. Dump truck dan kendaraan roda 6 harus memutar menggunakan jalur jalan provinsi atau jalur poros Jalan Malino Tanjung Selor jika ingin melintas. Sedangkan kendaraan masyarakat biasa yang berkapasitas ringan diperbolehkan melintas demi menjaga agar jalan tersebut dapat berfungsi sesuai kapasitasnya, yakni untuk memutar perekonomian masyarakat umum. Nah, Hal senada diungkapkan Sekretaris PUPR Tanah Tidung Hendro Wibowo. Menurutnya larangan kendaraan berat sejenis truk roda 6 ke atas melintas di jalan yang sedang dibangun di Rian Rayo dan Desa Seputuk Kapuak karena jalan memang masih labil sehingga kualitasnya terus ditingkatkan. Hendro Wibowo menguraikan bahwa tapak jalan sedang ditingkatkan saat ini adalah bertekstur gambut sehingga butuh waktu lama untuk menstabilkan agar bisa dilintasi kendaraan berat. Melihat kondisi tersebut, kendaraan perusahaan harus dibatasi kapasitasnya untuk melintas di wilayah itu untuk keutuhan jalan utama. Adapun kendaraan biasa milik warga diperbolehkan melintas tetapi juga tetap dalam pengawasan ketat agar tidak merusak badan jalan yang kini sedang ditingkatkan kualitasnya. baik, mungkin kami dari Dishub untuk saat ini berupaya bersinergi dengan camat, kemudian kepala desa yang dilalui oleh ruas jalan Seputuk Kapuak. Saat ini kita tahu bahwa ruas jalan itu sering digunakan oleh kendaraan yang melebihi tonase dan lebih dari roda 6. Kenapa? Bersamaan saat ini kami pemerintah daerah memang sedang melakukan peningkatan kualitas jalan melalui teman-teman dari PUPR. Artinya apa? Perlu kita cermati bahwa kondisi jalan saat ini memang perlu perawatan. Untuk antisipasi hal itu kami mencoba untuk menempatkan personel kami di sub di simpang ruas Seputuk dan juga simpang ruas kilo 8 untuk nantinya akan kami awasi kendaraan yang bisa melalui ruas jalan Seputuk Kapuak. Untuk saat ini mungkin masih dalam bentuk portable, tetapi kedepannya kami di sub akan membuat pos penjagaan, kemudian portal, dan juga petugas di sub yang akan standby di sana untuk bisa
mengantisipasi kendaraan yang lewat di ruas Seputu Kapua. Saat ini kita tahu bahwa kondisi jalannya masih dalam tahap peningkatan kualitas, peningkatan badan jalan. Jadi masih ada timbunan, kemudian pengerasan jalan. Nah, itu akan berakibat fatal apabila dilalui oleh kendaraan yang bertonase atau kendaraan yang di atas roda 6. Kita tahu bahwa beban berat kendaraan itu akan semakin berpengaruh kepada kondisi jalan yang saat ini masih kami perbaiki. Kami harapkan dan kami wajibkan bahkan untuk kendaraan yang bertonase lebih dari 6 ton dan kemudian lebih dari roda 6 itu wajib melalui jalan nasional, bisa melalui Simpang Gunawan sampai ke Trans Kaltara. Kalaupun mau ke Tanjung silahkan, bisa, ke Malino pun bisa. Jadi lebih ke jalan nasional ya. Ya. Kemudian untuk masyarakat biasa gimana, Pak? Kami harapkan sama. Jadi posisi ini bukan karena kendaraan yang memang kita batasi untuk tonase, tetapi memang berlaku untuk semua, termasuk masyarakat pun kami harapkan bahwa sama-sama menjaga. Jadi posisi jalan bisa dilalui oleh kendaraan yang di bawah roda 6 atau yang tonasenya di bawah 6 ton. Nah, harapannya apa ya? Apa yang dilaksanakan teman-teman PU bisa dilaksanakan secara maksimal. Nanti khawatirnya pada saat teman-teman PU melaksanakan kegiatan terhambat, jadi tidak maksimal. Demi menjaga kualitas jalan tidak rusak oleh kendaraan berat milik perusahaan, pemerintah tidak saja melibatkan PUPR dan Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan keutuhan jalan yang sedang dibangun, tetapi juga melibatkan unsur kecamatan, kepala desa, dan instansi terkait lainnya agar jalan-jalan utama tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi utamanya, yakni dapat memutar ekonomi dan memperpendek jarak tempuh warga dalam menuju tujuan. Laporan dari masyarakat ya terkait dengan truk-truk permuatan yang melebihi kapasitas, karena jalan kita ini kan memang belum jadi sebenarnya, masih tahap pembangunan dan ini secara bertahap kita lakukan peningkatan ya. Jadi harapannya kalau memang truk-truk besar itu perusahaan yang makai, berarti mereka juga harus ada kontribusinya untuk kita kan gitu. Sementara ini kalau memang dia melebihi kapasitas yang diizinkan, ya mereka juga harus mengikuti aturan itu. Kalau sesuai dengan perencanaan itu sebenarnya kalau jalan itu sudah diaspal dan sesuai dengan kualitasnya sesuai dengan perencanaan, mungkin setelah diaspal itu mungkin bertahan sampai 10 tahun itu kuat ya. Kondisi jalan kan sekarang itu kan masih sebagian agregat, sebagian tanah toh. Sementara kanan kiri itu kan awalnya gambut baru kita timbun, artinya kondisi base strukturnya itu kan memang sangat labil. Jadi makanya dengan muatan yang melebihi kapasitas ini akan sangat berpengaruh, Pak. Makanya di tahun-tahun kemarin itu kami investasi alat berat itu untuk melancarkan air, supaya air itu lancar ngalir dari pinggir jalan itu langsung ke sungai seperti itu. Nah sekarang sudah agak lumayan, tapi ada yang namanya air pasti dia akan mencari ya titik yang lebih rendah. Nah tapi upaya itu saya lihat sudah ada hasilnya, artinya enggak seperti dulu jalan terendam itu. Cuman pada titik-titik tertentu memang saya kemarin beberapa waktu lalu lewat itu ada yang dalam itu. Nah itu pasti karena memang ada beban yang tinggi yang over capacity lewat situ. Kendaraan berat akan diberi toleransi melintas di atas pembangunan jalan tersebut jika kondisi jalan sudah utuh, yakni sudah beraspal dan kualitasnya sudah memenuhi standar. Itu pun kelak dalam penggunaannya pemerintah akan memberlakukan tarif distribusi bagi kendaraan perusahaan yang bertonase besar agar daerah memiliki income PAD untuk membangun jalan-jalan lainnya. Dinas Perhubungan ke depan akan memasang pos penjagaan pelintas dan menempatkan personil untuk mengawasi dan menarik retribusi bagi kendaraan perusahaan yang bertonase besar. Dari Desa Rian Rayo dan Desa Kapuak Seputu, Tanah Tidung, Kaltara TV M. Sakir melaporkan.